Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 86. Tinju Feng Yuan berhenti sejengkal dari wajah Patriark Feng Zhao. Hehaha, aku akhirnya mengalahkanmu, tua bangka. Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh, karena impian masa lalunya akhirnya terwujud. Patriark Feng Zhao mengurutkan keningnya, dan kejadian ini tidak boleh diketahui oleh bawahannya, karena itu akan sangat memalukan sekali. Dia pun langsung memukul kepala Feng Yuan yang langsung jatuh dari langit dan menghantam halaman kediaman klan Feng. Aduh, aku rugi lagi. Gerutu Patriark Feng Zhao karena Feng Yuan justru menghantam pohon apelnya yang selalu dirawatnya dengan kasih sayang tersebut. Yuan Gege! Teriak Xiaoyu yang khawatir dengan nasib suaminya itu. Jangan khawatir, kulitnya sangat tebal. Setelah Patriark Feng Zhao, bagaimana kabar Patriark Xiao ya? Tanyanya, seolah-olah pernah bertemu dengan Patriark Lin Xiao saja. Xiaoyu langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Xiaoyu menyapa Patriark. Saut Xiaoyu, kemudian ia berkata lagi, ayah dan seluruh klan Xiao baik-baik saja Patriark. Patriark Feng Zhao menganggukkan kepala sembari mengelus jenggot putihnya. Kini ia tidak bisa menggunakan teknik perubahan wujud lagi, sehingga ia tidak bisa berkamuflase menjadi pemuda tampan seperti waktu menjadi Rana Seng. Mari kita ke rumah. Seluruh penduduk kota Beiji telah terbangun oleh ulah kalian. Patriark Feng Zhao langsung menghilang dari pandangan Xiaoyu, yang langsung mengerutkan keningnya, karena bukan dia yang memulai pertarungan ini. Kau malah kalah telak. Ya, wajar. Patriark Feng Zhao telah menjadi Rana Immortal sekarang. Bocah nakal itu sepertinya mana mampu lagi mengimbangi kekuatan Patriark. Feng Yuan mengerutkan keningnya mendengar ucapan para penatua. Dia langsung keluar dari dalam lubang sedalam 10 tombak di bekas pohon apel yang telah hancur. Feng Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada mereka dan berkata, Kamu harus mengganti pohon apelku dengan membuat pil perempaan tubuh dan pil roh untuk klan Feng kita. Patriark Feng Zhao memotong ucapan Feng Yuan yang ingin mengatakan bahwa dirinya lah yang menang atas pertarungan tadi. Dia alkemis? Penatua pertama terkejut mendengar ucapan Patriark Feng Zhao. Tentu saja, karena ia memiliki roh bela diri bertembak api. Saut Patriark Feng Zhao. Feng Yuan terkejut mendengarnya dan tidak menyangka Patriark Feng Zhao mengetahui ia telah menjadi alkemis. Sedangkan Xiaoyu langsung mendarat di sebelahnya dan menakutkan tinju untuk menyapa para penatua. Kenapa kalian semua berdiri di sana? Ayo masuk. Kalian hanya mengganggu waktu istirahat penduduk saja. Patriark Feng Zhao langsung masuk ke dalam kediaman klan Feng yang diikuti oleh para penatua. Ayo Yu'er. Feng Yuan memegang pundak Xiaoyu dan mengikuti mereka masuk ke dalam kediaman klan Feng. Tak perlu gugup. Sikap mereka memang selalu aneh begini. Bisiknya lagi. Patriark maupun para penatua sangat penasaran metode apa yang digunakan oleh Feng Yuan dan istrinya sehingga mereka bisa menaikkan basis kultivasi dengan sangat cepat. Namun Feng Yuan cuma mengatakan itu hanyalah karena mereka memiliki bakat tinggi dan sebuah keberuntungan. Mendengar jawaban Feng Yuan, para penatua hanya bisa menghela nafas panjang saja, karena semua orang juga tahu itu, kalau faktor bakat adalah penentu kecepatan kenaikan basis kultivasi ahli bela diri. 1 batang dupa pun berlalu, dan Patriark Feng Zhao menyuruh para penatua kembali ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan Xiaoyu, yang dibawa oleh seorang pelayan wanita ke kamar tamu kediaman Patriark Feng Zhao. Apa tujuanmu sebenarnya kemari? Selidik Patriark Feng Zhao mencurigai kedatangan Feng Yuan bukanlah karena rindu dengan kampung halamannya. Feng Yuan tersenyum. Patriark masih memiliki pemikiran yang tajam seperti dulu. Saut Feng Yuan, tetapi Patriark hanya tersenyum masa menanggapinya. Aku mengalami kesulitan di sana, dan terpaksa kabur kemari untuk mencari lumut mutiara. Patriark tidak perlu khawatir. Setelah mendapatkan herbal tersebut, kami akan segera menuju benua tengah. Patriark Feng Zhao mengerutkan keningnya. Musuh seperti apa yang membuatmu sampai lari terbirit-birit begitu? Dia penasaran. Haha, Lin Xiao, benua barat. Saut Feng Yuan tertawa masa. Ekspresi wajah Patriark Feng Zhao juga tak bisa dilukiskan. Ia merasa tubuhnya bergetar hebat. Dia kemudian menghela nafas panjang dan berkata, Istirahatlah.
istrimu mungkin akan kedinginan karena tidak terbiasa dengan iklim di Kekaisaran Su ini. Patriark tidak penasaran kenapa kami diburu oleh mereka? Saud Feng Yuan sembari beranjak dari tempat duduknya dengan seringai tipis. Tidak perlu. Patriark Feng Zhao melambaikan tangan untuk mengusirnya. Feng Yuan tidak berkata apa-apa lagi dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Karena ia tahu, Patriark Feng Zhao tidak akan bisa tidur bila mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Apakah ada masalah, Gigi? Tanya Xiaoyu saat Feng Yuan memasuki kamar. Tidak ada apa-apa, cuma mengenang masa lalu saja dengan Patriark. Saud Feng Yuan duduk di sebelah Xiaoyu yang telah berbaring di ranjang. Aku akan mencoba menerobos kerana Tianzun juga. Kamu tidur saja, tidak perlu mengawasiku, karena tua bangka itu tidak akan tidur sepanjang malam bila aku ada di sini. Hahaha. Xiaoyu mengerutkan keningnya. Ia bingung kenapa Patriark Feng Zhao tidak bisa tidur hanya gara-gara suaminya. Kalau begitu semoga sukses, Gigi, agar kita bisa memasuki benua tengah bersama-sama. Bisiknya sembari memejamkan mata. Feng Yuan mengeluarkan esensi api Phoenix yang diberikan oleh Siluman Phoenix Nirwana saat berada di hutan Bauhu dulu. Dan terpancar energi spiritual api yang tampak sangat ganas sekali. Sehingga membuatnya ragu-ragu apakah ia harus menyerap esensi api Phoenix ini atau tidak. Aku tidak boleh ragu-ragu. Feng Yuan langsung menggunakan teknik pernafasan alam. Dan secara perlahan-lahan, esensi api Phoenix memasuki meridiannya. Siap, panas sekali. Gerutunya karena merasa esensinya terbakar. Esensi api Phoenix itu kemudian mengalir menuju dantiannya. Dan terjadi goncangan hebat di dalam alam ilusinya. Karena esensi api Phoenix tersebut tidak mau tunduk pada roh bela diri Phoenix miliknya. Itu wajar, karena ia akan diserap oleh kekuatan yang lebih lemah darinya. Mengingat esensi api Phoenix berasal dari Siluman Phoenix Nirwana yang setara dengan ranah Absolute God. Sementara roh bela diri Phoenix milik Feng Yuan cuma setara ranah alam utusan dewa saja. Aku harus menjinakani. Kalau tidak, roh bela diriku akan rusak dan dantianku kembali menjadi cacat. Gerutu Feng Yuan menyerap energi spiritual di sekitarnya. Patriark Feng Zhao yang sedang sedih menatap pohon apelnya yang telah hancur akibat ditabrak Feng Yuan, langsung mengerutkan keningnya. Oh, ternyata ia berhasil memadukan teknik pernafasan alam dengan metode kultivasi klan Xia. Fluktuasi energi spiritual di kota Beiji membentuk pusaran yang bermuara di kediaman Patriark Feng Zhao. Sehingga, para kultivator yang menyadari fenomena aneh itu hanya bisa bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Patriark mereka. Sial, aku terlalu cepat menggunakan esensi api Phoenix ini. Gerutu Feng Yuan menahan rasa sakit karena esensi terbakar telah mencapai seluruh tubuhnya. Ini seperti disiksa di neraka saja. 3 badang rupa pun berlalu. Esensi api Phoenix masih melakukan penolakan dan tidak mau tunduk pada roh bela diri Phoenix yang berusaha menyerapnya. Di hutan belantara benua tengah, Siluman Phoenix Nirwana atau Feng Yu yang sedang melakukan meditasi di sarangnya tiba-tiba merasakan getaran pada dantiannya. Apa bocah ini menggunakan esensi apa yang kuberikan? Dia sungguh nekat sekali. Sudut bibir merahnya menunjukkan seringai tipis. Dia kemudian menjentikan jarinya. Kau tidak boleh mati sebelum menghidupkan kembali saudariku, katanya lagi. Siluet Phoenix Nirwana tiba-tiba melesat meninggalkan hutan belantara benua tengah yang mengakibatkan para ranah Absolute God menatap ke arah mana perginya siluet Phoenix Nirwana tersebut. Karena kejadian ini tak pernah terjadi sebelumnya. Apakah para siluman sangat arogan sekarang ini? Gumam Patriark Klan besar di benua utara yang dilewati oleh siluet Phoenix Nirwana tersebut. Apakah kita akan menghentikannya, Patriark? Salah satu asasin bawahannya bertanya. Lupakan saja. Siluman Phoenix Nirwana itu tidak menargetkan klan kita. Tetapi aku heran saja. Dia berani menunjukkan jati dirinya. Hahaha, menarik. Dia tertawa karena tak lama lagi akan ada perburuan terhadap Siluman Phoenix Nirwana tersebut ke benua tengah. Siluman Phoenix Nirwana termasuk siluman berharga jual tinggi. Apabila berhasil diperbudak, maka yang menjadi tuan siluman itu akan mendapatkan 2 keuntungan. Pertama,
ia memiliki budak siluman dengan kekuatan besar. Dan kedua, siluman Phoenix Nirwana yang telah melakukan air kening pasti akan menjadi wanita cantik dengan postur tubuh idaman lelaki. Patriark Feng Zhao mengurutkan keningnya saat melihat siluman Phoenix Nirwana memasuki kediamannya. Dan ia pun akhirnya menghela nafas dalam-dalam. Karena besok, Patriark Len Gou pasti akan datang ke kota Beiji untuk memastikan apakah klan Feng sedang dimusnahkan oleh siluman Phoenix Nirwana. Feng Yuan, apa yang telah kau lakukan di Kekaisaran Wei? Gumam Patriark Feng Zhao mengelus-ngelus jenggot putihnya. Lupakan saja. Dia pasti mendapatkan beberapa keberuntungan. Tentu, kesialan juga menyertainya juga. Dia menengadah menatap langit yang dipenuhi aurora dan beberapa hujan meteor. Siluet Phoenix Nirwana tersebut langsung memasuki dantan Feng Yuan, sehingga ia menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Namun anehnya, ia merasa esensi api Phoenix langsung bersedia diserap oleh bela diri Phoenix, dan tambahan dari siluet Phoenix Nirwana itu juga mengandung energi spiritual api yang sangat besar. Awan hitam kemudian menutupi langit kota Beiji, dan awan itu tampak sangat mengerikan, seperti ada kekuatan jahat yang ingin menelan kota. Apa-apaan ini? Apakah bocah itu berkolusi dengan iblis atau melakukan kultivasi terlarang? Gumam Patriark Feng Zhao, karena saat ia menerobos kerana immortal, awan hitamnya tidak seseram ini. Sambaran petir ilahi kemudian melesat ke arah kamar yang didiami Feng Yuan. Dan Patriark Feng Zhao tidak melewatkan kesempatan ini untuk menontonnya. Beberapa penatua pun datang ke halaman kediaman klan Feng tersebut. Mereka juga tidak ingin melewatkan kesempatan melihat jenius bela diri melakukan terobosan kultivasi. 9 sambaran petir terjadi. Bocah itu akhirnya memasuki ranah Tianjun juga. Klan Feng akhirnya memiliki jenius bela diri, kata Patriark Feng Zhao mengelus-ngelus jenggot putihnya dengan seulas senyum cerah. 10? Patriark Feng Zhao dan penatua terkejut melihatnya. Bagaimana mungkin bocah tangil itu telah menjadi Ranase? Semua saling memandang, dan ini adalah sejarah baru dalam dunia bela diri. Seseorang mampu melakukan lompatan kultivasi saat sedang melakukan penerobosan. Kenapa bisa begitu, Patriark? Bukankah saat melakukan terobosan dibutuhkan energi spiritual yang sangat besar? Penatua pertama keheranan. Aku juga tidak mengerti, tetapi mungkin ini ada hubungannya dengan siluman Phoenix Nirwana. Patriark Feng Zhao berspekulasi. Feng Yuan membuka matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Kemudian ia mencubit pipi Xiao Yu. Apakah ia sedang bermimpi atau berhalusinasi? Teriak Xiao Yu yang terbangun dari tidurnya. Dan Feng Yuan kebingungan. Kenapa istrinya itu bisa tidur dengan lelap? Padahal ia beberapa kali berteriak kesakitan di sebelahnya. Mungkinkah gara-gara selendang Dewi Bulan itu? Gumam Feng Yuan. Lupakanlah, ternyata aku tidak bermimpi. Jenius bela diri telah lahir untuk mengguncang dunia. Feng Yuan tertawa sombong, sehingga Xiao Yu kebingungan menatapnya. Tunggu. Xiao Yu akhirnya menyadari ada yang berbeda dengan suaminya. Yuan Gigi telah menerobos kerana Seng. Dia tercengang menatap Feng Yuan. Feng Yuan mengelipkan mata dengan senyum lebar, dan ia turun dari tempat tidur, hendak mengganti pakaiannya yang hangus oleh siluet Phoenix Nirwana. Namun ia lupa kalau energi spiritualnya telah habis digunakan dalam terobosan kultivasi tadi. Sehingga dia langsung tersungkur mencium lantai. Teriak Feng Yuan berusaha untuk berdiri, tetapi ia tidak sanggup mengangkat tubuhnya lagi. Sehingga Xiao Yu tertawa terkekeh-kekeh melihatnya. Apakah Gigi benar-benar Ranase? Atau hanya Ranase imitasi saja? Ejek Xiao Yu sembari membalut tubuh Feng Yuan dengan selendang Dewi Bulannya. Biarkan Yara saja yang mengurus Gigi malam ini. Dia tersenyum jahil menatap Feng Yuan. Kalau bisa sampai pagi. Feng Yuan langsung bersemangat, dan Xiao Yu pun langsung menganggukkan kepala, karena ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Jangan kecewakan Yor Gigi, bersiaplah. Xiao Yu membuat Feng Yuan terengah-engah, dan cuaca dingin benua utara justru membuat tubuh mereka dipenuhi keringat.
Matahari pagi pun menembus sela-sela ventilasi kamar tamu kediaman Patriark Feng Zhao. Pelayan wanita mengetuk pintu kamar, karena Patriark Feng Zhao sedang menyambut kedatangan tamu dari klan Gao, tepat di gerbang masuk kota Beiji. Dan ia berpesan agar Feng Yuan dan Xiaoyu untuk segera pergi, karena kedatangan klan Gao pasti ada hubungannya dengan siluet Onyx Nirwana tadi malam. Pelayan itu kebingungan, karena sudah beberapa kali ia mengetuk pintu, namun tak ada sahutan dari dalam, sehingga ia memberanikan diri menggunakan energi spiritual untuk memeriksa apakah Feng Yuan dan Xiaoyu baik-baik saja. Dia terkejut. Mereka tidak ada di kamar. Patriark Feng Zhao dan para penatua menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Patriark Klan Gao serta 5 penatua, 10 kultivator Rana Shen dan 20 Rana Tianzun. Kalau tahu Patriark Gao akan mengunjungi kota Beiji, maka kami akan mengadakan perayaan besar untuk menyambut kedatangan kalian. Sapa Patriark Feng Zhao dengan senyum cerah. Patriark Klan Gao mengedarkan energi spiritualnya dan merasa kota Beiji baik-baik saja, serta tidak ada bekas pertarungan. Dia sedikit bingung, padahal ia yakin siluet Onyx Nirwana itu mendarat di kota Beiji ini. Apakah Anda mendapatkan sebuah keberuntungan tadi malam? Patriark Klan Gao bertanya pada Patriark Feng Zhao. Ia curiga siluman Onyx Nirwana bekerja sama dengan klan Feng. Patriark Feng Zhao berpura-pura kebingungan dan menengadah menatap langit. Apakah kedatangan Patriark Gao berkaitan dengan siluet Onyx Nirwana? Selidiknya. Apakah itu perlu kujawab Patriark Feng? Sahut Patriark Klan Gao mengerutkan keningnya, merasa Patriark Feng Zhao sedang menutup-nutupi kejadian tadi malam. Patriark Feng Zhao tersenyum masa, dan ia mengingat Feng Yuan mengatakan kalau mereka datang dari kota Sucheng bersama Nona Buddha Gao Su. Siluet Onyx Nirwana tadi malam itu adalah pesan yang dikirim Klan Xiao dari benua barat untuk menantu kami. Jawabnya, dan yakin Patriark Klan Gao tidak akan bertindak arogan setelah mengetahui fakta ini. Gao Su melangkah ke sebelah Patriark Klan Gao dan berkata, jadi benar, Klan Feng diam-diam telah menjalin hubungan dengan Klan Xiao. Awalnya Gao Su tidak percaya dengan ucapan Feng Yuan bahwa istrinya berasal dari Klan Xiao, karena hingga sekarang Klan Feng tetap membayar upeti pada Klan Gao, dan itu membuatnya bingung kenapa Klan Feng masih meminta perlindungan pada Klan Gao-nya. Patriark Klan Gao hanya diam saja mendengar pertanyaan Gao Su, dan ia mengalihkan perhatian pada Patriark Feng Zhao, menunggu jawabannya. Patriark Feng Zhao mengerutkan keningnya dan berkata, sebenarnya keponakan Feng Yuan telah lama tinggal di benua barat dan dibesarkan di sana, sehingga tidak ada hubungan antara Klan Feng dan Klan Xiao. Bahkan ia datang kemari atas inisiatifnya saja. Gao Su merasa telah ditipu oleh Feng Yuan, tetapi Feng Yuan sudah tidak ada di Klan Feng lagi, sehingga ia tidak bisa menghajar pemuda yang pandai membual tersebut. Dia juga menyadari sumber kekayaan itu kemungkinan berasal dari Klan Xiao, makanya ia berani memberikan mereka 1000 keping emas setiap orangnya. Patriark Klan Gao merasa perjalanannya ke kota Beiji ini sia-sia saja, dan ia langsung menghilang dari pandangan mereka. Begitu juga dengan para penatua Klan Gao, kecuali penatua kedua yang bertanggung jawab atas hubungan kerjasama dengan klan lain. Maaf atas sikap arogan Patriark kami, Patriark Feng. Seru penatua kedua sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, dan sikapnya tampak lebih ramah daripada yang lainnya. Itu tidak masalah, penatua. Bagaimana kalau kita berdiskusi di kediaman klan Feng kami saja? Sahut Patriark Feng Zhao tersenyum masa. Untung saja bocah itu sudah kabur dengan cepat. Ternyata kelakuannya masih sama seperti yang dulu. Gumam Patriark Feng Zhao mencibir Feng Yuan. Awalnya ia ingin menyuruh Feng Yuan pergi sebelum fajar, tetapi ia mendengar suara gejolak masa muda di kamar tamu, sehingga ia memutuskan akan menyuruh mereka pergi saat pagi saja. Namun tak disangka-sangka, Klan Gao justru datang sangat cepat sekali, dan itu di luar dugaannya. 10 mil dari kota Beiji, Feng Yuan dan Xiaoyu sedang menuju Danau Iceland untuk mengambil lumut mutiara. Bahan utama untuk membuat pil penawar racun satu-satunya yang masih kurang. Feng Yuan tidak ingin segera menyelamatkan Sihu, siluman rubah yang ada di dalam cincin dimensi Xiaoyu. Gigi,
Benda aneh di cincin dimensiku bergetar terus sejak kita memasuki benua utara. Kata Xiaoyu keheranan dan tidak mengerti kenapa bisa begitu. Feng Yuan terkejut mendengarnya dan ia berkata, "Coba keluarkan benda itu. Mungkin saja ada harta karun milikmu di benua utara ini." Xiaoyu mengurutkan keningnya karena ia sudah berkali-kali berkata tidak ingin disangkut pautkan dengan kerajaan suci Haidong, walaupun ia dikatakan sebagai reinkarnasi ratu kerajaan tersebut. "Jangan merajuk begitu. Dewa tampan ini saja tidak marah dikatakan sebagai reinkarnasi dewa jahat." Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh, dan tiba-tiba ia tercengang saat Xiaoyu mengeluarkan sebuah kristal sekepalan tangan berwarna bening seperti air. Benda ini sepertinya menyerap energi spiritual Yin, namun dalam skala kecil, karena ia menyerap Yin yang paling murni, dan ini pasti bermanfaat untuk kemajuan kultivasimu. Katanya lagi setelah mengamati beberapa saat. "Berarti aku hanya perlu memegangnya saja, Gege," saut Xiaoyu. Karena bila disimpan di dalam cincin dimensi, maka kristal itu akan bergetar terus. Feng Yuan menganggukkan kepala dan berkata, "Kita harus mencari tempat yang paling dingin di benua utara ini, sebelum menuju benua tengah. Karena di sana akan ada tempat seperti ini yang cocok untukmu berkultivasi." "Baik, Gege." Xiaoyu mengikuti Feng Yuan yang melesat menggunakan teknik meringankan tubuh, melangkah di atas tumpukan salju yang sangat tebal. Bersamu